menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh saudari Mira Marvin. Mendengarkan jingle pemilu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kapal panjang yang kami hormati, Ibu dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, pimpinan Forkopimda, stakeholder terkait, Sekretaris Beserta jajaran
Parangpanjang, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, bimbingan teknis penyaluran dan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Rabu 1 Maret 2023 dimulai. Mengawali acara ini, marilah sejenak kita bacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Selesai. Sambutan sekaligus membuka secara resmi bimbingan teknis oleh Ketua KPU Kota Parangpanjang kepada Bapak Okta Nufisah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Kemudian selawat beriring salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati anggota KPU Kota Parangpanjang, dalam hal ini dihadiri oleh Pak Ari selaku Ketua Divisi Teknis. Kemudian selanjutnya satu orang anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi dan beserta Pak Sekretaris melakukan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan pemutakhiran data pemilih di luar provinsi. Kemudian selanjutnya satu orang divisi Parmas dan SDM menghadiri kegiatan di KPU provinsi dalam rangka menghadiri kegiatan undangan dari KPU provinsi. Satu lagi Bu Edwita nanti menyusul dan bersama kita untuk kegiatan kita pada pagi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama yang kami hormati unsur Forkopimda dalam hal ini Pak Kapolres atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Kepala Badan BPD Kesbangpol Kota Parangpanjang yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kota Parangpanjang yang mewakili, dan yang kami hormati Sekretaris KPU Kota Parangpanjang beserta Kasubag dan pejabat di lingkungan KPU Kota Parangpanjang beserta staf dan jajaran, dan yang kami hormati Ketua dan anggota PPK, kemudian yang kami hormati Ketua PPS Kota Parangpanjang yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris PPK, Sekretaris PPS beserta staf pengelola keuangan di masing-masing tingkatan PPK dan PPS yang hadir dan para undangan yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian PKPU Nomor 3 tentang tahapan dan jadwal program pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, kemudian PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan tata kerja Badan Ad Hoc, kemudian putusan KPU Nomor 53 Tahun 2003 tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran dana tahapan pemilihan umum bagi Badan Ad Hoc penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di lingkungan KPU. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini atas nama KPU Kota Parangpanjang kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ini kegiatan internal yang kita laksanakan pada hari ini
sesuai dengan keputusan rapat pleno KPU Padang Panjang pada hari Senin, maka kita melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan dana tahapan penyelenggaraan pemilu serentak di tingkat badan ad hoc, PPK dan PPS. Tentu ini merupakan hal yang sangat penting kita memberikan bimbingan teknis terkait dengan ini. Pertama, sebelum kami melanjutkan sambutan kegiatan kita ini, kami mau memastikan dulu apakah peserta ini sudah lengkap hadir semua. Dari PPK Barat dan Timur hadir semua ya. Barat Timur dulu lengkap Pak ya. Dari Barat. Nah, sekretarisnya mohon segera sekretaris ada. Makasih Bu. Kemudian selanjutnya yang kita mulai dari Barat lagi. Kita mulai dulu dari Bukit Sulungan. Lengkap itu ya. Makasih Pak Syekh. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Pasar Usang. Lengkap ya. Kemudian bergeser kita ke Pasar Baru. Lengkap hadir ya. Ketua di mana? Terima kasih Bu Ketua. Selanjutnya ke Kampung Manggis. Lengkap ya. Selanjutnya geser ke Tanah Hitam. Lengkap Pak Ketua. Hadir ya Pak? Lengkap ya. Kampung Manggis. Makasih Pak Sekretaris. Kita geser ke Pasar Baru Kariba ya. Tanah Hitam. Selain bawah. Lengkap Pak. Sekretaris Dinas Luar Jakarta Pak. Ke Jakarta ada yang mau pilih Pak? Makasih. Makasih Bu Ketua. Kemudian selain atas. Lengkap ya Ketua. Makasih. Makasih Bapak Ibu yang sudah komitmen hadir. Kita geser ke Padang Panjang Timur. Barat sudah selesai semua ya. Ada yang belum terpanggil? Balai-balai sudah. Oh maaf, balai-balai. Maaf. Balai-balai? Pak Sek ke Jakarta Pak Dinas Luar. Ada yang menghentikan? Nanti datang. Ya. Yang menghentikan siapa? Suci Pak. Ini mohon Ibu minimal ada yang mewakili. Kemudian ke timur kita mulai dulu dari dekat kantor KPU Bubuk Malintang. Lengkap ya Bu ya. Ketuanya Bu Ketua hadir ya. Makasih Bu Ketua Pak Sek. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke Ngalau. Lengkap ya. Makasih Bu Ketua sama Pak Sek. Lengkap ya. Baik, makasih. Selanjutnya kita geser ke Kota Panjang. Kota Panjang mana Bu? Pak Seknya? Ada yang menghentikan? Mana Bu orang? Oh, belum datang. Mana Bu Ketua? Gimana? Ban motornya bocor. Tunggu lalu. Buya menggantikan Pak Sek. Ya, silakan dia. Dia bertanggung jawab nanti keuangannya. Ya Bu ya. Kemudian kita geser ke Kota Katia. Tetangga saya nih. Lengkap ya Pak Sek. Makasih Pak Sek. Sangat lengkap. Topinya kalau ada satu lagi boleh Pak Sek lagi. Makasih Kota Katia. Ini luar biasa. Selanjutnya kita ke Ekor Lubuk. Lengkap ya Bu Ketua. Makasih Ketua dan Pak Sek. Selanjutnya kita ke Sigando. Lengkap ya Ketua. Kurang Pak Seknya lagi sih Pak. Kosong. Tapi digantikan ya Pak Ketua. Ada yang menggantikan? Staf. Stafnya ada. Staf di sekretariat lengkap. Kurang ya. Pak Prengki udah bisa datang. Baik, makasih Pak Ketua. Nanti ini PR ini sekretaris toleransi Segando ya. Iya Ketua Segando. Kita seberangi gantian. Makasih Pak Sek, Bu Ketua ya. Makasih sudah komitmen hadir. Ada yang belum dipanggil? PPL. Oh iya, kenapa lagi? Protes Pak Indra. Ya, makasih Bu Ketua, Pak Sek, lengkap ya. Baik Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di kegiatan internal KPU itu baik
KPU RI, KPU Provinsi, dan kita juga di Kabupaten Kota perlu memastikan bahwa semua jajaran penyelenggara itu ketika hadir, ketika diundang, ini hadir. Tidak bisa kita diwakili, tidak bisa tidak hadir. Mesti ada yang mewakili. Ini komitmen kita dalam rangka memastikan bahwa semua jajaran itu tetap komitmen pada undangan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 terkait dengan dan juga PKPU nomor 8 secara bertahap telah dilaksanakan pembentukan badan ad hoc kita, baik itu PPK, PPS beserta sekretariatnya dan juga pantarlih kita. Dan tentu sesuai juga dengan PKPU nomor Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa badan ad hoc itu sebagai penyelenggara pemilu juga diberikan anggaran yang tentunya anggaran ini digunakan untuk penyelenggaraan tahapan demi tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat PPK dan di tingkat kelurahan. Maka dari itu Bapak Ibu perlu kiranya kita semua memastikan jajaran PPK dan PPS ini mengetahui, memperdomani aturan-aturan mekanisme yang mengatur terkait dengan tata kelola keuangan yang nantinya akan disalurkan keuangannya kepada Bapak Ibu. Nah, terkait dengan persoalan tata kelola keuangan ini, walaupun Bapak Ibu sekretaris dan di jajaran sekretariat PPK dan PPS adalah kebanyakan adalah dari pegawai ASN pemerintah kota, tentu ada beberapa hal yang persamaan dan perbedaan di antara dalam aturan pengelolaan keuangan. Bisa saja di aturan keuangan pemerintah daerah di APBD, kemudian di APBN itu sendiri ada perbedaan-perbedaan yang tentunya secara prinsip ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu, terutama di sekretariat PPK dan PPS. Dari tujuan daripada BIMTEK kita ini adalah mempersamakan, menyamakan prinsip, menyamakan visi misi agar Bapak Ibu semua mengetahui apa saja keuangan, bagaimana pelaporan pertanggungjawabannya, kemudian bagaimana mekanisme SPJ-nya. Tentu ini akan menjadi bahan BIMTEK, materi kita nantinya akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, anggaran kegiatan terkait dengan dana tahapan ini itu bersumber dari anggaran APBN dan bukan APBD. Tentu aturan yang kita ikuti adalah aturan yang diterapkan oleh KPU RI. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekretaris dan ketua PPK dan PPS mesti mengetahui dan mengikuti kegiatan ini secara serius agar semua aturan dan prinsip keuangan itu memang betul-betul kita terapkan, karena sesuai dengan aturan dan regulasi yang diatur di KPU itu sendiri bahwa prinsip efisiensi, tepat dan pertanggungjawabannya bisa disampaikan kepada KPU. Nah, tentu sebelum anggaran kita ini dikeluarkan, disalurkan kepada Bapak Ibu, terutama di sekretaris, masing-masing sekretaris, perlu kita sampaikan dalam bentuk apa, format-formatnya nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, mulai dari Januari ini Februari 2 bulan terakhir kita menyadari bahwa PPK beserta anggota dan sekretariat sampai saat ini memang belum diberikan honor karena ada beberapa persoalan terkait dengan anggaran yang sedang direvisi. Dan pada minggu kemarin di rapat pleno kami sudah disampaikan bahwa anggaran yang semula di lock pagunya itu sudah dibuka secara luas dan sudah disampaikan kepada KPU Kota Parangpanjang. Maka dari itu semua bentuk prosedural, semua bentuk aturan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, mohon semoga di bulan ini persoalan honor PPK ini sudah bisa kita bayarkan. Nah, maka dari itu sebelum uang ini turun, ini persoalan ini perlu kita sampaikan kepada
ketua dan anggota PPK beserta jajaran seraya. Nah, untuk di jajaran sekretariat PPS beserta ad hoc kita di PPS juga, mudah-mudahan tidak terjadi parasen yang dirasakan oleh teman-teman PPK, karena ini bukan persoalan disengaja oleh KPU Padang Panjang, tapi adalah karena anggaran kita ini terpusat. Maka dari itu semua teman-teman semua mohon ini dimaklumi, dan mudah-mudahan di bulan Maret ini tidak ada persoalan lagi, termasuk juga honor pantarlih kita. Nah, ini mohon untuk diketahui ketua PPK mohon disampaikan kepada jajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam prosedur rincian penyaluran dana untuk badan ad hoc ini tentu akan kita sajikan dalam bentuk bagaimana ketika penyaluran mekanismenya dari KPU, dari PPK, kemudian kepada KPA dan juga kepada bendahara. Nah, ini nanti akan disampaikan seperti apa mekanismenya. Ini tentu kita semua mesti mengikuti kegiatan ini dengan serius. Nah, Bapak Ibu, terakhir pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa selama tahun yang kami mengikuti sebagai penyelenggara atau anggota KPU di Padang Panjang, bahwa KPU Kota Padang Panjang ini selalu menjadi target dalam pemeriksaan keuangan, dan sejauh ini KPU Padang Panjang itu belum ada tersangkut persoalan keuangan, ya Bu ya. Nah, tentu ini kami berharap kepada Bapak Ibu semua di kecamatan, di PPK dan di kelurahan agar selalu memperhatikan keuangan, karena Rp1 keuangan ini akan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu dalam pengelolaan anggaran ini kita harus menganut prinsip efisiensi, efektif dan transparan. Nah, ketika kita memahami transparan ini tentu bisa dilakukan auditnya. Tidak ada anggaran yang kita sembunyi-sembunyikan, tidak ada anggaran yang tidak kita gunakan di luar aturan yang berlaku. Karena jangan nanti Bapak Ibu tahapan pemilu selesai di Padang Panjang, sementara kita tidak selesai juga. Artinya ada persoalan. Sukses tahapan pemilu dari pelaporan tanggung jawaban juga mesti juga harus sukses. Untuk itu Bapak Ibu mohon menjadi perhatian bagi kita semua berkaitan dengan dana-dana anggaran ini. Mohon ini menjadi prioritas dalam hal penggunaan anggarannya tepat sasaran. Mungkin barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa serius melaksanakan kegiatan ini, dan terima kasih kepada KPU Provinsi. Dalam hal ini ada Bu PPK ya, dan ada di pengelola keuangan ya, KPU Provinsi yang akan menjadi narasumber kita, ditambah dengan teman-teman pengelola keuangan Bu Usni, bendahara umum, kemudian PPK kita Pak Weriza, dan ada juga di aplikasi Ihsan ya. Nah, ini juga akan memberikan informasi, memberikan bentuk-bentuk format keuangan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pembukaan ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada Bapak Ibu yang dalam baru pertama kegiatan ini di absensi, mungkin agak kaget-kaget. Nah, tentu ini dalam rangka kita memastikan semua jajaran KPU ini memang patuh dan tegak lurus dengan aturan yang sudah disampaikan oleh KPU RI dan Provinsi kepada KPU Kabupaten Kota. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana tahapan pemilihan umum bagi badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum tahun 2024. Dengan ini saya nyatakan buka secara resmi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada tidak berkenan dalam hal penyampaian kami. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan LKA Perpak
atas nama calon Devi Erawati oleh Ketua KPU Kota Parangpanjang kepada Ketua PPK Kota Parangpanjang. Oleh karena itu kepada Ketua PPK Parangpanjang Barat dan Parangpanjang Timur kami persilakan untuk mengambil tempat. Pada Ketua KPU kami persilakan untuk mengambil tempat didampingi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Parangpanjang dan Ibu Divisi Hukum. Silakan Bu, Pak. Pada Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan segala hormat kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati snack yang sudah tersedia. Baik Bapak Ibu, berdasarkan informasi dari Sekretaris Kecamatan Parangpanjang Barat, Bapak Ibu Lurah atau Sekretaris PPK dan PPS ada agenda di PPD. Pertanyaan saya seperti ini, kira-kira agendanya berapa jam? Biasanya berapa? Ini agenda rutin atau agenda gimana? 2 jam. Sementara kita akan menyampaikan materi intinya ini. Bapak Ibu yakin bisa kembali dalam waktu 2 jam? Yang Bapak Lurah itu yakin Pak bisa 2 jam kembali dalam waktu 2 jam kembali ke sini? Iya, iya, bisa Pak, bisa Pak. Maksudnya gini, kita kan materinya ini persoalan anggaran gitu Pak. Kami nggak tahu juga ternyata Bapak ada agenda hari ini nih. Mungkin kami mohon maaf juga mungkin karena ada hal-hal beberapa hal teknis yang kami tidak koordinasikan terlebih dahulu Provinsi Sumatera Barat. Karena itu kepada Bapak Ibu Komisioner dan Bapak Sekretaris kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah kami sediakan. Kepada Ibu dari Provinsi kami persilakan untuk bisa ke depan Bu. Bapak Ramda Azari, mohon bantuannya.
dimoderatori oleh PPK KPU Kota Parangpanjang Bapak Wiriza SIP MSI. Saya nggak tahu Bapak lahirnya di mana Pak? Oh Jakarta, Bapaknya orang Jakarta. Kita mulai sesinya dari provinsi. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di terakhir aja boleh bertanya ya Bapak Ibu yang mau ditanyakan seputaran dengan penyaluran dana dan pertanggungjawaban keuangan ini ya Bu Efri ya. Nanti Ibu Efri akan dimoderatori oleh Bapak Wiriza. Kepada Bapak Ibu tamu undangan kami, kalau memang bersedia mengikuti kami persilakan. Kalau memang ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan, kami juga persilakan. Terima kasih Pak. Bu. Ya, silakan Pak Wiriza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi pertama kita langsung menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi. Beliau saya perkenalkan, namanya Efri Nofiltra, SEMSI. Pendidikan terakhir S2 Tata Kelola Pemilu di Universitas Andalas tahun 2016-2018. Tempat tanggal lahir Solo 27 November 81. Lewat jabatan, beliau ini sangat mahir masalah pengelola keuangan karena melewat pengalaman di KPU tentang pengelola keuangan. Pertama, beliau sebagai Kasubag Bendahara Pengeluaran di KPU Pesisir Selatan. Kedua, Bendahara Pengeluaran di KPU Provinsi Sumatera Barat 2004-2016. Dan terakhir Kasubag Keuangan di KPU Provinsi. Dan beliau juga sebagai PPK, pejabat yang membuat komitmen di KPU Provinsi. Jadi hitam putih keuangan di KPU Sumatera Barat di tangan beliau. Ya, masuk tangan panjang apabila kita berkonsultasi tetap pada arahan beliau. Ya. Beliau ini akan menyampaikan tentang mekanisme pertanggungjawaban pelaporan penggunaan dana tahapan pemilihan umum dan ekspor. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya nanti, kalau terutama yang PPK masuk sekalian sudah hampir 2 bulan, kenapa gaji kami belum terima juga? Tadi di situ sama ketua, ya apa persoalannya? Itu bisa tanyakan juga. Termasuk dari PPS itu sudah 10 bulan. Kalau kita itu pada 1 Maret ini sudah bisa dibayarkan, ya. Dan juga bagi Pantarli sudah bisa dibayarkan juga. Dan karena untuk pertanggungjawaban keuangan itu mulai dari terima Bapak Ibu gaji pertama, ya, sampai Bapak Ibu mempertanggungjawabkan per bulan. Bagaimana mekanismenya itu diatur oleh KPU. Tadi sampaikan oleh ketua bahwa pengaturan keuangan di KPU dengan Pemda agak sedikit berbeda. Di mana berbedanya? Kalau di Pemda itu diatur dengan per waktu, ya. Kalau KPU tidak. KPU di mana diaturnya dengan Kemenkeu atau peraturan KPU. Nah, pada hari ini kita mengeksplor, menyampaikan bagaimana sih penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan khusus badan ad hoc, ya. Jadi yang kita pakai adalah yang sampai pada hari ini, ya. Walaupun berbeda dengan Bapak Ibu di Pemda, tetap yang kita pakai pada hari ini, ya. Yang sampai sama Bu Evi nanti, mungkin saja panitia saya lebih lanjut saya serahkan sama pemateri untuk menyampaikan materi tentang penyaluran dan pertanggungjawaban dana pemilu untuk badan ad hoc, PPK dan PPS. Terima kasih selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua KPU Kota Parangpanjang beserta anggota, yang kami hormati Bapak Sekretaris atau yang mewakili pejabat struktural fungsional dan Sekretariat KPU Kota Parangpanjang, yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan dari
Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang, BPBD Kesbangpol, Dinas Kominfo, dan Polres Kota Padang Panjang. Dan yang kami muliakan Bapak Ibu peserta BIMTEK, PPK, Sekretariat PPK, PPS, dan Sekretariat PPS. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Dan salawat beserta salam juga tidak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana tahapan pemilihan umum khususnya bagi badan ad hoc. Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi penyelenggara pada periode sebelumnya, mungkin pembahasan kita pada kali ini tidak menjadi asing lagi, karena pada prinsipnya bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana tahapan pemilu 2024 ini sama dengan periode-periode sebelumnya. Cuma ada beberapa yang diperbaharui dan disempurnakan dengan tujuan untuk memudahkan kita semua. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu untuk menampilkan materinya. Kita lanjut saja Bapak Ibu, mungkin sudah diperbanyak tadi materinya oleh panitia. Yang menjadi dasar hukum mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran tahapan pemilu 2024 ini, yang pertama itu PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua, PMK nomor 181 tentang tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum. Yang ketiga, PMK nomor 210 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir, PKPU nomor 1 tahun 2023 tentang pelaksanaan anggaran belanja tahapan pemilihan umum. Ada beberapa mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan untuk badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum. Yang pertama, alokasi dana tahapan. Yang kedua, penyaluran dana tahapan. Yang ketiga, pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan. Yang keempat, keterlambatan penyampaian bukti pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, pengujian atau verifikasi atas bukti pengeluaran pada badan ad hoc penyelenggara pemilu. Kita masuk yang pertama, itu alokasi dana tahapan pemilihan umum untuk badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum. Yang pertama, dana tahapan pemilu untuk badan ad hoc penyelenggara pemilu disediakan pada masing-masing DIPA KPU Kabupaten Kota. Jadi dana honorarium dan operasional Bapak Ibu sudah tersedia di DIPA KPU Kota Padang Panjang. Yang kedua, KPA KPU Kabupaten Kota wajib melaksanakan rincian kertas kerja. Yang ketiga, KPU Kabupaten Kota wajib memberitahukan dana tahapan pemilu kepada badan ad hoc penyelenggara pemilu secara terinci.
Yang keempat, Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dilarang mengubah rincian kertas kerja yang diterbitkan tanpa persetujuan dari KPA KPU Kabupaten Kota. Yang kelima, perubahan rincian kertas kerja dilakukan oleh KPA KPU atau KPA KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya dengan pertimbangan penyesuaian atas kebutuhan atau penambahan anggaran. Dan yang terakhir, anggaran pelaksanaan tahapan pemilu untuk Badan Ad Hoc meliputi belanja honor dan belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, bagaimana penyaluran dana tahapan pemilihan umum untuk Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum? Yang pertama, rincian kebutuhan dana atau perubahan atas rincian kebutuhan dana yang telah ditetapkan oleh KPA itu merupakan batas tertinggi penyaluran dana dan belanja pada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pemilu. Yang kedua, penyaluran dana untuk pelaksanaan tahapan pemilu kepada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dilaksanakan melalui mekanisme LS dari rekening kas umum negara ke RDP pada Satker KPU Kabupaten Kota yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Yang ketiga, atas penyaluran dana kepada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu, maka Sekretaris PPK atau Sekretaris PPS pada Sekretariat PPK atau Sekretariat PPS serta Ketua KPPS bertanggung jawab secara formil dan material sesuai rincian kertas kerja yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk kepada jenis akun belanja. Ini merupakan salah satu yang mengalami perubahan pada periode 2024 ini. Jika pada periode sebelumnya setiap belanja berbeda jenis akunnya, maka pada periode pemilu 2024 ini kita hanya mengenal 3 jenis akun. Yang pertama, belanja bahan dengan kode 521211. Itu digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan yang habis dipakai. Contohnya Bapak Ibu membeli ATK, membeli konsumsi rapat dan fotokopi. Yang kedua, honor output kegiatan dengan kode 521213. Ini merupakan akun yang digunakan untuk pembayaran honor Bapak Ibu PPK dan PPS. Selanjutnya, belanja barang non operasional lainnya dengan akun 521219. Ini merupakan akun yang digunakan jika tidak bisa dimasukkan ke 2 akun sebelumnya. Ini akan digunakan untuk pembuatan TPS, belanja barang kelengkapan TPS, dan bantuan transport. Jadi pada pemilu 2024 ini kita tidak mengenal lagi bahasa perjalanan dinas, tapi diganti dengan bantuan transport. Selanjutnya, pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilihan umum pada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum. Yang pertama, masing-masing PPK, PPS, dan KPPS wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana pemilu yang telah diterima dari BP atau BPP Satker KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, penyampaian SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran dapat disampaikan kepada BP atau BPP Satker KPU Kabupaten Kota dalam bentuk soft copy paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu menerima dana pada bulan Maret ini, Bapak Ibu sudah harus mempertanggungjawabkannya paling lambat tanggal 5 bulan April. Yang ketiga, penyampaian SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk soft copy
itu tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan hard copy SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran kepada BP atau BPP selambat-lambatnya 3 bulan setelah dana diterima. Selanjutnya, pada akhir tahun anggaran, seluruh bukti-bukti pengeluaran, baik soft copy maupun hard copy, disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota paling lambat hari kerja terakhir pada akhir tahun anggaran berkenaan. Dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tahapan pemilu sebagaimana dimaksud itu meliputi yang pertama, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang disingkat dengan SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran. Selanjutnya ada mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana pemilu pada badan ad hoc penyelenggara pemilu. Kemudian kita masuk kepada pengembalian sisa dana pemilu pada badan ad hoc penyelenggara pemilu. Yang pertama, sisa dana pemilu pada badan ad hoc penyelenggara pemilu dikembalikan kepada BP atau BPP Satker KPU Kabupaten Kota paling lambat 3 hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada bulan Desember. Karena sisa dana yang Bapak Ibu kembalikan juga akan disetor oleh BP atau BPP ke kas negara. Kemudian dalam hal masa tugas pada ad hoc penyelenggara pemilu berakhir sebelum bulan Desember, sisa dana pemilu pada badan ad hoc penyelenggara pemilu dikembalikan kepada BP atau BPP Satker KPU Kabupaten Kota paling lama 5 hari kerja sejak berakhirnya masa tugas badan ad hoc penyelenggara pemilu. Yang ketiga, apabila terdapat PSU, maka sisa dana pemilu tetap dikembalikan kepada Satker KPU Kabupaten Kota. Karena untuk dana PSU akan dianggarkan kemudian, berbeda dengan anggaran yang sudah diberikan di awalnya. Selanjutnya, BP atau BPP Satker KPU Kabupaten Kota meneliti sisa dana pemilu yang dikembalikan oleh badan ad hoc penyelenggara pemilu sebelum disetor ke kas negara untuk mengetahui kebenaran sisa dana pemilu yang dikembalikan. Jadi dari dana yang diberikan kepada Bapak Ibu, berapa jumlah pertanggungjawaban dan berapa sisanya harus dicocokkan dulu. Selanjutnya, keterlambatan penyampaian bukti pertanggungjawaban. Yang pertama, penyampaian SPTJB dan bukti-bukti pertanggungjawaban wajib dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam pengajuan dana di bulan berikutnya diharuskan melampirkan bukti pertanggungjawaban bulan sebelumnya. Yang kedua, apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPTJB dan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana di tingkat PPS maupun di tingkat PPK maupun PPS, maka KPU Kabupaten Kota akan melakukan pemblokiran rekening honor badan ad hoc penyelenggara pemilu pada bulan berikutnya. Yang ketiga, pembukaan blokir rekening dilakukan setelah PPK dan PPS menyelesaikan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban bulan berkenaan atau mengirimkan soft copy-nya. Selanjutnya, pengujian atau verifikasi atas bukti pengeluaran pada badan ad hoc penyelenggara pemilu. Yang pertama dilakukan pengujian oleh PPK pada Satker KPU Kabupaten Kota. Yang kedua dilakukan pengujian oleh PPSPM, dan yang ketiga dilakukan pengujian oleh BP atau BBP Satker KPU Kabupaten Kota. Yang pertama yang diuji itu kebenaran atas hak tagih dan kebenaran atas perhitungan dana yang ditransfer dengan SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran yang diterima oleh badan ad hoc penyelenggara pemilu. Yang kedua, bukti pengeluaran yang telah diuji sebagaimana dimaksud pada huruf A itu
disampaikan kepada PPK Satker KPU Kabupaten Kota. Yang ketiga, melakukan verifikasi antara dokumen digital bukti pengeluaran dengan dokumen asli yang Bapak Ibu kirimkan. Selanjutnya kita masuk kepada pengenaan pajak Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum. Pajak bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum ada 5. Yang pertama, PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang menjadi subjek PPh Pasal 21 di lingkungan KPU yang meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, penerima penghasilan bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Yang kedua, PPh Pasal 22 yang menjadi objek dari PPh Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang seperti APK, konsumsi dan barang lainnya kepada wajib pajak penyedia barang yang jumlahnya lebih dari 2 juta. Jadi jika Bapak Ibu belanja bahan maksimal 2 juta itu belum dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN. Yang ketiga, PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa, catering, dan jasa selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini berbeda dengan Pasal 22. Jika PPh Pasal 22 dikenakan jika sudah melebihi di angka 2 juta, sedangkan PPh Pasal 23 ini berapapun angkanya dikenakan pajak PPh Pasal 23. Selanjutnya, PPN. PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Tarif PPN terbaru menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah 11%. Jadi ada kenaikan sebelumnya 10%. Dan yang terakhir bea materai. Bea materai adalah pajak dikenakan atas dokumen berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan. Bea materai berlaku mulai 1 Januari 2021 adalah 10.000 untuk batas nilai transaksi 5 juta. Jadi jika Bapak Ibu belanja di bawah angka 5 juta tidak perlu dibubuhi materai. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada contoh perhitungan pajak, ada beberapa format dokumen untuk pertanggungjawaban Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum. Yang pertama, surat perintah bayar. Ini surat perintah bayar ini akan dikeluarkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK Satker KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, bukti penerimaan dana pada tingkat KPPS. Selanjutnya, bukti penerimaan dana pada tingkat PPS dan bukti penerimaan dana pada tingkat PPK. Kemudian, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Ini yang harus Bapak Ibu sampaikan pada bulan berikutnya. Di sini memuat berapa dana yang Bapak Ibu terima, berapa yang sudah dikeluarkan, dan berapa sisanya. Selanjutnya, surat tugas dan kwitansi serta bukti konfirmasi penyelesaian tugas. Untuk surat tugas, di sini tertera yang menandatangani surat tugas adalah Ketua PPK atau Ketua PPS atau Ketua KPPS. Kemudian di sebelahnya ada kwitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas. Di bawahnya juga ada visum bukti Bapak Ibu berkunjung ke tempat tujuan. Selanjutnya, daftar nominatif pembayaran honorarium bagi Badan Ad Hoc secara non tunai. Bagi Bapak Ibu PPK dan PPS beserta sekretariat itu wajib menerima
honor melalui non tunai. Jadi tidak boleh lagi Bapak Ibu menerima honor secara tunai. Jadi walaupun menerima langsung masuk ke rekening, tetapi sekretariat PPK atau PPS tetap melengkapi daftar nominatif ini dengan hanya memuat nomor NPWP dan nomor rekening Bapak Ibu. Kemudian ada daftar nominatif pembayaran honorarium bagi badan ad hoc secara tunai. Ini berlaku bagi teman-teman kita yang pantarlih dan KPPS, karena masih dibolehkan menerima honor secara tunai, tapi tetap dianjurkan dulu untuk menerima secara non tunai. Ini berbeda dengan daftar nominatif sebelumnya. Di sini harus ada tanda tangan penerima. Selanjutnya, contoh kwitansi belanja bahan. Untuk pemilu 2024 ini kita dimudahkan dibuatkan format oleh KPU RI. Jika Bapak Ibu tidak mendapatkan bukti belanja dari penyedia berupa faktur atau kwitansi, bisa diganti dengan kwitansi ini. Tapi untuk kota Padang Panjang sepertinya tidak dibutuhkan lah ya Bapak Ibu, karena di setiap penyedia mungkin sudah ada faktur dan kwitansinya. Ini sangat dibutuhkan sekali oleh kawan-kawan kita yang berada di daerah perbatasan dan daerah sulit. Kemudian kita masuk kepada contoh perhitungan PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23 dan PPN. Kita contohkan yang pertama, PPh pasal 21 untuk pegawai tetap badan ad hoc dengan status non PNS. Penghasilan sebulannya 2.500.000, jika disetahunkan menjadi 30 juta, dikurangi dengan biaya jabatan 5% 1.500.000, jadi penghasilan netonya 28.500.000. Dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Ini penghasilan tidak kena pajak tidak kawin dengan status tidak kawin itu sebesar 54 juta. Jika Bapak Ibu sudah ada yang berkeluarga dan mempunyai anggota anak maksimal 3, itu setiap orangnya akan ditambah PTKP-nya 4.500.000. Untuk PTKP tidak kawin saja itu sudah 54 juta. Jadi penghasilan neto dari 28.500.000 ini masih kurang dari penghasilan tidak kena pajak, sehingga honor Bapak Ibu yang tidak PNS tidak dikenakan pajak. Kemudian berbeda dengan Bapak Ibu yang berstatus PNS. Kita contohkan seorang PNS golongan 3 menerima honorarium sebagai sekretariat panitia pemilihan kecamatan sebesar 1.850.000 per bulan. Ini tidak dikurangi lagi dengan PTKP karena Bapak Ibu yang PNS sudah menerima honor setiap bulannya. Jadi PPh pasal 21 terciptanya 5% dikali 1.850.000, 92.500, sehingga honor yang Bapak Ibu terima sebulannya 1.757.500 rupiah. Berbeda dengan Bapak Ibu yang golongan 4 atau golongan 1 dan 2. Untuk Bapak Ibu yang golongan 4 itu langsung dikenakan pajak 15% dari honor yang diterima. Sedangkan Bapak Ibu yang bergolongan 1 dan 2 itu sama dengan non PNS, tidak dikenakan pajak. Selanjutnya PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau pegawai lepas. Seorang petugas sortir dan lipat surat suara mendapatkan honorarium dengan tarif sebesar Rp100 per lembar. Dalam sehari bisa mengerjakan 2.000 lembar sortir lipat, sehingga penghasilannya 200.000. PPh pasal 21 terbitangnya 5% dikali 200.000 dikurang 450.000. PTKP untuk perharinya 450.000. Jadi 3
tidak dikenakan pajak karena penghasilannya masih kurang dari 450.000. Kemudian PPh pasal 21 untuk penerima penghasilan bukan pegawai. Kita contohkan kepala kantor pelayanan pajak dan dosen universitas swasta diundang sebagai narasumber dan moderator dalam suatu kegiatan rapat menerima honorarium selama 2 jam. PPh pasal 21 terutamnya untuk kepala kantor pelayanan pajak karena golongan 4 15% dikali 2 jam dikali 900.000, pajaknya 270.000. Jadi honorarium yang diterimanya sebesar 1.530.000. Kemudian dosen universitas swasta sebagai moderator 5% dikali 50% dikali 700.000. Jadi pajaknya hanya 17.500. Sehingga honor yang diterimanya 682.500 rupiah. Kemudian PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan. Kita contohkan seorang pemuda mempunyai NPWP memenangkan kegiatan lomba kostum pada saat pelaksanaan pemungutan suara mendapat hadiah sebesar 500.000. PPh pasal 21 terutamnya 5% dikali 500.000 25.000. Jadi hadiah yang diterimanya 475.000. Jika pemuda ini tidak mempunyai NPWP, maka tarif PPh pasal 21 yang dikenakan lebih besar 20% dari tarif normal, yaitu dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 6%. Jadi PPh terutamnya menjadi 30.000 sehingga hadiah yang diterimanya sebesar 470.000. Kemudian contoh perhitungan PPN dan PPh pasal 22. Kita contohkan Bapak Ibu membeli makan dan snack rapat dengan nilai pembelian sebesar 1.500.000. Ini tidak dikenakan pajak karena jumlahnya masih di bawah 2 juta. Yang kedua, pembelian alat tulis kantor dengan nilai pembelian sebesar 2.442.000. Ini sudah termasuk PPN. Perhitungan PPN dan PPh pasal 22 terutamnya tidak serta-merta langsung dikalikan dengan tarif pajaknya. Kita cari dulu dasar perhitungan pajaknya. Kita bisa menggunakan rumus 100 dibagi 111 dikali 2.442.000 sehingga DPP-nya sebesar 2.200.000 dan PPN 11% menjadi 242.000. PPh pasal 22 1,5% sebesar 33.000. Untuk PPh pasal 22 ini dikenakan tarif sebesar 1,5% jika penyedianya mempunyai NPWP perusahaan. Tapi jika dia tidak mempunyai NPWP perusahaan, hanya mempunyai NPWP pribadi, dikenakan tarif 2 kali lipat lebih besar dari tarif normal, yaitu tarif pajaknya 3%. Selanjutnya perhitungan PPN dan PPh pasal 23. Kita contohkan pembelian makan dan kudapan rapat melalui jasa catering dengan nilai pembelian sebesar 5.550.000. PPh pasal 23 terutamnya sama dengan mencari PPh pasal 22. DPP-nya 100 dibagi 111 dikali 5.550.000 didapat angka 5 juta. Untuk PPN 11% dikali 5.550.000 dan PPh pasal 23 2% dikali 5.100.000. Untuk PPh pasal 23 sama dengan PPh pasal 22. Jika penyedianya tidak mempunyai NPWP, maka tarif pajaknya menjadi 4%. Selanjutnya kita contohkan pembelian makan dan kudapan rapat melalui
melalui jasa catering dengan nilai pembelian 1 juta. PPh pasal 23 terutangnya 2% dikali 1 juta 20.000. Ini tidak dipotong PPN karena angkanya belum mencapai angka 2 juta. Ini jika Bapak Ibu